Salam, salam, dan kasih Kristus. Sebagai orang Kristen, kita taat pada pemerintah. Roma 13, kita semati protokol kesehatan. 3 ya. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini kita ambil dari 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 8 dan 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 2. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 2 dikatakan, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang lakukan Daud, bapak leluhurnya. Ayat ini menyatakan bahwa Hizkia sebagai orang benar. 2 Tawarik 32 bercerita tentang Sanherib mengepung Yerusalem untuk menangkap Hizkia. Ini bicara masalah. Artinya apa? Orang benar tidak luput dari masalah. Katakan kepadamu supaya kamu boleh dalam masa dalam aku. Dalam dunia kamu menderita pangan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Garis bawahi, dalam dunia kamu mengalami masalah. Jadi siapapun kita, engkau orang desa pun orang kota, berpendidikan atau tidak berpendidikan, kaya atau miskin, semenjak selama kita menjalankan kaki di bumi ini, kita mengalami masalah. Mungkin kita berkata, aku udah rajin ke gereja, aku udah rajin melayani, apalagi di masa belum pandemi. Aku ibadah seminggu sudah mungkin seminggu 7 kali, 7 hari 7 kali aku di gereja. Aku udah berdoa puasa. Itu dia menjaminan bahwa kita enggak mengalami masalah. Justru orang benar mengalami masalah dan tidak luput dari masalah. Kita tahu cerita tentang Ayub. Ayub hidup benar di mata Tuhan. Pada zamannya dia saleh, enggak ada orang seperti Ayub di pada zamannya. Tapi kita tahu cerita bagaimana Ayub mengalami masalah yang luar biasa. Bukan saja hartanya habis, ludes, tetapi anaknya yang 10 mati pada saat itu. Belum lagi Daud mengalami penyakit, sampai penyakit yang luar biasa yang dialami. Di masa pandemi corona seperti ini yang udah setahun lebih kita alami, mungkin kita hampir mirip seperti Ayub, mungkin. Karena nggak ada yang seperti Ayub, mungkin. Mungkin kita ludas serta kita, ekonomi kita nyungsep. Mungkin ada anak kita yang terpapar COVID corona. Maaf, mungkin ada yang meninggal karena corona. Atau kita sendiri mengalami penyakit. Firman Tuhan katakan, orang benar tidak luput dari masalah. Ini yang harus kita pahami. Firman Tuhan sudah menyatakan demikian. Itu sebabnya Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki dalam Yesus Kristus Tuhan bagi kamu. Kita melihat bagaimana Ayub ketika mengalami masalah besar. Dia berkata, dengan telanjang aku datang, dan telanjang juga aku pergi. Artinya dia datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan pergi tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau kita mengerti, memahami ini, apapun yang kita alami, apa yang kita miliki di dunia ini, entah itu berbentuk harta benda, atau itu berbentuk anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita, itu semua titipan Tuhan. Dan Ayub memahami hal itu. Sebabnya dia berkata, Tuhan yang memberi. Di dalam tekanan yang Hizkia alami, tekanan dari Sanherib dan tentara dia mengepung Hizkia. Hizkia tidak takut dan gentar. Bahkan ayat 7 dan 8 dan dari 2 tahun 32 dia memanggil tentara rakyatnya. Hizkia menguatkan mereka. Hizkia tidak berkata, ya Allah, aku kan hidup benar di matamu seperti Daud bapak leluhurku. Mengapa ada masalah? Mengapa Sanherib datang padaku menekanku? Hizkia tidak bersungguh pada Allah. Dan Hizkia tidak menyelemah. Tapi Hizkia kuat dan dia menguatkan hati tentara dan rakyatnya. Kenapa? Karena Hizkia tahu bahwa Allahnya tidak akan biarkan dia. Bahwa Allahnya tidak sekali biarkan dia dan tidak meninggalkan dia. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam masa pandemi sekarang ini, yang udah setahun lebih kita alami, tekanan-tekanan yang berat yang kita alami, baik di bidang ekonomi, bagaimana ekonomi kita menyungsep
belum bangkit-bangkit. Baik tekanan kita alami, masalah-masalah penyakit yang menekan kita. Kita mesti kuat. Kita mesti percaya bahwa Allah sekali tidak biarkan kita. Allah sekali tidak meninggalkan kita. Artinya apa? Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Juga di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan beserta kita. Saudara Tuhan, firman Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak biarkan engkau, aku sekali tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lebih jauh dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu pencobaan biasa tidak memiliki kekuatanmu. Allah setia. Karena itu dia biarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami cobai, ia akan berikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hizkia paham ini, bahwa pencobaan masalah yang menekan dia, Allah tidak akan biarkan dia. Allah berserta dia dan Allah beri kekuatan dan beri jalan keluar bagi Hizkia. Seharusnya kita memahami firman Tuhan ini. Kita percaya akan firman Tuhan di masalah-masalah yang kita hadapi di masa pandemi ini. Tuhan tidak biarkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita ketika datang pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Kita percaya Tuhan beri kekuatan, bukan hanya Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar, bukan hanya jalan keluar, sehingga Tuhan memberi kita kelepasan, sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara dalam Tuhan, selanjutnya yang Hizkia lakukan di ayat 20. Hizkia berseru dan berdoa pada Tuhan. Yang mengajak tentara dan rakyatnya untuk datang pada Tuhan. Berseru, berdoa dan berseru pada Tuhan. Bukan hanya berdoa, tapi berseru pada Tuhan. Yeremia 3 mengatakan, berseru padaku, maka aku menjawab. Kita teringat tentang Bartimius di dalam Matius ayat 10. Ketika Yesus lewat, Bartimius berseru pada Yesus, anak Daud, balas kasihan aku. Ketika Bartimius berseru pada Allah, banyak orang-orang di situ, dia mengatakan, Bartimius diam. Dia membungkamkan Bartimius, dia mengatakan, Bartimius diam. Tapi Bartimius tetap berseru kepada Allah. Dia lebih kencang terus berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, belas kasihan aku. Dan kita melihat hasilnya. Yesus mendengar akan seruan Bartimius. Dan dia berhenti, kemudian katakan, Bartimius datang. Ketika Bartimius datang pada Yesus, apa yang kau inginkan padaku? Ya Rabi, sembuhkan mataku. Dan kita melihat Yesus menjamah dan menyembuhkan Bartimius. Saudara ke dalam Tuhan di masa pandemi ini, tetaplah berseru pada Tuhan. Tetaplah berdoa pada Tuhan dan seru pada Tuhan. Mungkin belum dijawab sebulan, 2 bulan sampai sekarang ini. Ekonomi kita tetap nyusup, belum pulih kembali. Jangan lelah, tetap berseru pada Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru pada Tuhan. Berseru terus pada Tuhan seperti Bartimius. Yesus anak Daud, belas kasihan aku. Dan kita melihat pada saatnya Kairos, waktu Tuhan. Tuhan akan mendengar doa kita dan akan mengatakan apa yang harus kau lakukan. Rabuni, sembuhkan aku. Dan mujizat terjadi dalam diri Bartimius. Kita percaya ketika kita berseru pada Tuhan, terus berseru pada Tuhan di masa pandemi ini, berserah pada Tuhan dan menyerahkan semua pada Tuhan. Tetap giat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Waktu Tuhan akan tiba, Kairos pada kita, untuk memulihkan ekonomi kita, untuk memulihkan kesehatan kita, untuk memulihkan apapun yang Tuhan. Saudara Tuhan, mungkin di masa pandemi ini kita mengalami masalah-masalah yang luar biasa beratnya. Tidak masalah ekonomi, maupun masalah penyakit. Kita percaya di dalam masalah yang besar ada mujizat yang besar. Itu yang Hizkia alami. Masalah yang besar yang Hizkia alami, dia melakukan tekanan dari Sanherib. Dia hampir jatuh, dia hampir kalah oleh Sanherib. Tapi ketika dia berseru pada Tuhan, maka mujizat terjadi. Masalah yang besar memperoleh mujizat yang besar. Ketika masalah besar terjadi dalam kita di masa pandemi ini, percayalah, kita akan mengalami mujizat yang besar. Saudara dalam Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa pakai masker. Salam sehat dan semangat. Amin.